Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Usep Suhud dengan video baru. Video kali ini saya ingin tunjukkan tentang bagaimana membuat validasi data dengan CFA. Ya, biasanya kalau saya membuat validasi data itu setelah data terkumpul itu dengan dua cara. Yang pertama EVA. EVA itu untuk memastikan indikator mana saja yang dianggap valid, ya, EVA. Setelah EVA baru kemudian saya menggunakan AMOS terutama untuk menghitung validasi, ya, jadi memvalidasi ulang, confirmatory factor analysis. Nah, ini udah saya gambar seperti ini. Berikutnya adalah saya membuat saya harus memasukkan ulang lagi. Jadi riset saya kali ini adalah tentang para pengendara ojek. Loyalitas para loyalitas para ini ya, bukan pengendara tapi konsumen. Nah, ini udah saya calculate. Lalu saya lihat modelnya, lihat P-nya belum muncul, maka pergi ke modification indices, cari biasa paling tinggi. Di sini ada 68. 68 so far. Oh, ini paling tinggi. Saya akan lihat 17, barangkali bisa dihapus. Iya. Jadi gini, semakin banyak variabel, semakin banyak indikator yang kita gunakan, biasanya nilainya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena tingkat itunya tinggi, ya, interkorelasi antar indikator itu jadi sangat tinggi. Ini saya akan buang E17 karena ini paling tinggi dan E17 paling banyak dibandingkan E18, atau E18 juga banyak, tapi kita lihat dulu E17, ya. Saya akan rontokkan dulu E17. Ya, C2 karena dihapus, maka saya ganti ke salah satunya. Tutup, calculate lagi. Masih belum. Ini harus turun sampai 2, di bawah 2, P harus naik 0,05 minimum. 55, 49, 55 so far paling tinggi. Oh, ada 60. Alright. 60 ini adalah E4 atau E16. E4 ada sekian, E16 di mana? Ada sekian. Kayaknya paling tinggi adalah yang paling banyak E4. Jadi saya akan buang E4. E4 itu adanya di sini. Alright. Belum. 55, 71 paling, 75 paling tinggi. Nggak ada lagi ke bawah. Alright, kita lihat 75 paling tinggi. 75 itu tercipta karena E24 cuma 2 di sini. Dan 26. 26 cuma 26 ada 4. 24, 3, 4. Oke, 24 saya buang, ya. Ini 24. Kita lihat, saya menduga bahwa masing-masing ini nanti akan hanya tinggal 2 saja. Udah turun dari 3, mendekati 55 masih tinggi, 70 tinggi,
di bawahnya tadi 75 kan udah dihapus ya. Saya rasa yang paling tinggi di sini adalah 70. 70 itu adalah 29 dan 30. Kalau saya buang 29, kita akan buang ke sini. Kalau buang 30, 29 aja ya, saya buang ya. Alright. Masih belum. 55. 55 itu ada 33, 37. 33 saya hapus. Where are you? Nah. (28), 30 tinggi. Apakah ada yang lebih tinggi lagi? 37. I think 37. Oke. 37 itu punyanya 12. 12 banyak. Saya buang 12. Oh ya, CFA atau Confirmatory Factor Analysis dalam AMOS itu ada dua macam. Ada yang perhitungannya per construct atau per variable, ada juga yang per atau seluruh variabel digabung. Nah, yang saat ini sedang saya lakukan adalah saya menggabungkan. Jadi ini lebih bisa lebih mudah, lebih praktis nantinya ya. Ada 30 di sini. Namun demikian, Anda bisa menggunakan salah satunya ya. Jadi yang mana aja boleh. Tidak harus seperti yang ini. Yang individual juga ya. Kalau individual itu istilahnya first order dan second order. Ada dua tahap. Itu second order itu jika ada satu variabel yang memiliki dua dimensi atau lebih. Ini 30 saya hapus. Kenapa saya anggap ini lebih mudah? Karena bagi saya nanti dari sini saya langsung uji SEM aja, uji hipotesis. Jadi saya nggak usah gambar-gambar ulang, merangkai model, karena semua variabel sudah ada di sini. 10, 12, 20. 20 paling tinggi so far. Oh, ada 30. 30 itu 2. Aduh, 2-nya banyak banget. Jadi saya akan buang 2. Jadi semakin banyak kita mentrim data, ini maka tadi indices tadi ya nilai ini modification indicesnya jadi semakin pendek nanti ininya ya, karena banyak yang kita buang. Ada 20, so we have 20, another 20. 20 is, kenapa cari yang paling besar? Biar cepat nilai P-nya muncul. So we have 10 to 8, 18 panjang banget. Kita buang 18. Calculate lagi. Sudah. Turun terus. P-nya C-min 19 sekarang, ada E7, ada E9. Mau E7 apa 9? E7 ya, E7 lebih panjang. Belum lama ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang menonton YouTube saya, mengapa panah merah ini nggak nyala? Itu nggak nyala biasanya kita lupa memberikan angka 1 di sini ya. Atau kalaupun sudah, biasanya kalau satu variabel atau satu dimensi memiliki hanya 2, itu biasanya dua-duanya dimintain untuk dikasih angka 1, yaitu salah satu kuncinya. Dan saya rasa nggak banyak buku menulis itu biasa harus berdasarkan pengalaman saja dari peneliti, saya yang peneliti.
E6. Oh, atau ini 14 E21. Jadi rekan-rekan akademia, tidak semua penulis buku itu peneliti. Jadi kalau menulis buku itu bisa aja dia hanya menyadur, hanya membaca beberapa buku, terus kemudian dia menulis ulang kayak gitu. Tapi karena mereka bukan peneliti, jadi ketika mereka tidak membahas kasus-kasus gitu, sehingga tidak bisa menjelaskan jika Anda punya masalah dengan pengolahan data. So, E8 kita buang. Di manakah E8? Sepuluh, 11, 15. 15 paling tinggi menurutku. Ada S9, 16. 16 nggak ada ya di kiri. 9 ada 2. 9. Sudah turun di bawah 2. Nah, ini saya harap P-nya udah mulai muncul. 11, 12. 12 itu 5, ada 2, 26. Ada 2. Saya kayaknya akan buang 26. Kenapa? Kalau saya buang 26, maka 12 hilang, 10 hilang. Ya, 26. Begitu cara strateginya. Alright. Tiga belas, 31. Saya buang 31, kenapa? Karena selain 10, ya ini kan ada 10, ada 11 ya. Oh, sorry. Ini 11 dulu deh ya. 11, saya buang 13. Paling tinggi di situ 13. Is it correct? Ya, benar ya. 13, we go to here. Masih belum. 10. Ini ya, E31 saya buang. Masih. So, rekan-rekan akademia, banyak pesan mahasiswa meminta saya untuk membuat hitungan SPSS seperti simple regression, the multiple regression path analysis. Selama ini saya pernah membuat 1-2 video untuk menghitung itu, tapi kemudian saya sebetulnya lebih fokus ke Amos. Tapi saya sedang mempertimbangkan untuk membuat video-video tentang simple regression dan seterusnya ya. Mudah-mudahan saya dikasih waktu. We have E3 yang harus dibuang. E3 di manakah? Nggak mungkin E3 dibuang karena dia service quality sisa 2. Ya, kalau kita buang jadi tinggal 1. Kita coba fokus pada apa yang masih, ini misalkan seperti ini masih banyak ya. Ini E3 kan harusnya dihapus. Kita E3 dihapus, tapi kita buang, coba 25. 25 ada beberapa. 25 masih banyak.
Di mana 25? Oke, 25 masih ada di sini. Oh, nah sekarang mana yang paling banyak? Ini udah nilainya di bawah 10 semua. 32 I think banyak. 32 dan coba 32 kita lihat dulu. Nah, ini 32. Nah, P alhamdulillah udah muncul, tapi kita perlukan 0,05 atau lebih. 37 ya, banyak ya. So we go to 37. 37 kita buang. Yeay, akhirnya. Sudah dapat. Saya save di sini, lalu save as. Sekarang tahap berikutnya. Ini udah save, jadi kalau Anda nulis skripsi atau disertasi atau tesis ini udah selesai. Yang bisa kita lakukan adalah sekarang merapihkan supaya ini nggak ngegang-ngegang. Iya. Alright. Alright. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, Anda bisa memperbaikinya dengan cara ini untuk mengaturnya. Klik 2 di sini. Ya, ini karena lebih simple, jadi kita bisa taruh seperti ini. Nah, sebetulnya kita bisa buatnya begini. Ya. Ini lebih rapat. Nah, ini kita hapus. Nah, ini untuk presentasi di laporan penelitian Anda supaya lebih rapi. Lalu gunakan double arrow untuk memastikan tadi yang dihapus itu ada lagi. Ya, Anda pakai gini. Nanti kalau warnanya berubah hijau artinya dia emang belum ada gitu. Tapi kalau tidak berubah warna artinya dia sudah pakai sudah ada. Oke. I think ini belum. Almost done. Nah, calculate lagi. Nah, berarti untuk barusan kan nggak ketahuan tuh mana yang udah atau yang belum. Ini PUU dan trust, PUU dan trust belum. Berarti PUU dan trust belum ya kita. Nah, seperti itu ya, ini cara merapihkannya. Atau pengen lebih rapih lagi, klik supaya dia warnanya biru. Ya, ini kan nggak baris. Pergi ke sini, pergi ke Y, klik salah satu, sorry, berarti bukan Y tapi X, klik salah satu. Nah, ini rapi ke bawah ya. Demikianlah. Nah, ini saya akan lanjutkan dari CFA ke SEM. SEM itu adalah, saya pindah save as dulu. Langkah ketiga. Langkah ketiga itu kalau SEM kita hapus ini semua. Ya. Kita akan menghitung SEM.
Menghitung model. Model itu di sini yang jadi penelitian yang saya lakukan di sini adalah mengukur loyalitas si pengguna eh, pengguna itu aplikasi ojek online, ya. Ojek online itu nah, ini model dasarnya seperti ini. Yang waktu itu saya menemukan bahwa ternyata banyak banget orang di, terutama mahasiswa ya, itu banyak banget orang itu ternyata dia nggak hanya memiliki satu aplikasi di komputernya, di laptop, di mana di mobile handphonenya. Itu rata-rata lebih dari satu. Loh, artinya mereka nggak loyal dong ya terhadap satu merek saja gitu. Nah, ini ide dasarnya seperti ini. Ini saya akan hitung dulu. Nanti barangkali model ini bisa kita modifikasi, tapi nanti ya. Ini seperti biasa karena harus variable dependent ini harus saling intercorrelated. Ya, ini rumusnya begitu. Udah aman? Aman ya? Oke. Nah, kalau ini ketusuk maka ini harus login, kasih kemudian di save aja. Kemudian ini model dasarnya ya, tapi saya bikin ini lagi, save as lagi. Sudah, bismillahirrahmanirrahim, kita olah. Dan hasilnya adalah masih 2, artinya ada yang tidak modification indices. Tapi saya nggak langsung merontokkan, saya lihat dulu di sini di modification indices itu ada usulan-usulan. Kayak misalkan disarankan PEOU itu perceived ease of use dikaitkan ke brand loyalty. Jadi saya akan pergi ke sini. Brand loyalty ya. Nah, ini saya belum cek teori, tapi bisa saja teorinya mengatakan demikian ataupun tidak. Lalu saya cek lagi. Udah langsung dapat ya. Dari hanya mencantumkan itu. Nah, artinya berarti proposal atau bab 2 saya harus berubah ya, mengikuti. Nah, namun demikian saya belum puas ya. Biasanya saya pengen lihat nih teori dasarnya dulu. Misalkan gini, perceive ease of use and perceive usefulness ya. Ini bagi dua variabel ini ada di teorinya teknologi acceptance model. Nah, di sini ya, ini teorinya yang udah established, teorinya selalu mengatakan bahwa PEUU itu berpengaruh terhadap PU. Ya. Perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness. Maka ini saya akan gunakan. Karena ini akan ditusuk, maka nggak boleh ada panah double ke sini. Ya, maka perceived ini ke sini, lalu saya ke sini. Ya. Nah, yang tadi, ini tadi kan dia ke sini ya, ini sementara saya hapus dulu, saya calculate dulu hasilnya seperti apa. Oh, ternyata enggak. Ternyata tinggi. Mau nggak mau saya pergi ke sini lagi, of use and satisfaction. Apakah ada teorinya? Perceived ease of use satisfaction ada ya? Mana?
Sorry, nggak terlihat. Perceive if of use ada customer satisfaction. Alright. Jadi ada, saya calculate aja. Dan hasilnya adalah, oh tinggi ya. Sebentar, saya pergi ke sini lagi. Dikatakan bahwa, oh begitu saya tadi masukkan, ketika ini saya masukkan, oh ini saya jangan dulu hapus ya, saya save as dulu, 5 ya. Saya pergi ke 4 lagi, ketika model begini, terus ini pergi ke sini ya, ini saya 6. Model dasar tadi saya kan semua variabel ke satisfaction. Lalu ternyata nilainya nggak fit. Lalu tanpa menghapus indikator, saya gunakan ini ke sini. Hasilnya fit kan? Tadi saya coba klik lagi untuk mengingatkan Anda. Hasilnya 0,57 kalau nggak salah. Oh, 59. Oke. Dan di sini ditunjukkan semua diterima kecuali satu, PEU ke satisfaction. Jadi si responden itu menganggap bahwa aplikasi itu perceive ease of use, tidak terlampau, tidak membuat praktis gitu, tidak membuat mereka puas si aplikasinya itu, ya. Nah, terus kemudian saya mencoba tadi ini saya save dulu. Tadi saya mencoba menghubungkan PEU ke sini karena banyak teori yang menuju ke situ, tapi ternyata justru nilainya jadi meningkat ya. Nah, anyway, ini aja udah bener banget gitu. Ini aja udah oke. Jadi nggak apa-apa kita melakukan penelitian dengan hanya seperti ini. So, begitulah cara membuat penelitian ya. Maksudnya mengolah data. Jadi bisa aja kita boleh patuh pada teori pada bab 2 yang sudah kita buat, misalnya kalau Anda membuat dari sana, tapi bisa juga Anda sedikit rebel. Jadi Anda tidak harus patuh pada proposal, tapi pekerjaan Anda akan lebih banyak gitu karena yang Anda lakukan adalah membuat modifikasi model. So, sampai di sini barangkali jika Anda ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, mangga silahkan drop your questions. Mudah-mudahan saya sempat menjawabnya atau saya bisa menjawabnya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.